Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari fungsi-fungsi yang ada pada menu page layout. Ya, pertama-tama seperti biasa kita akan membuka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Pilih blank dokumen. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu layout. Nah, biasanya untuk versi Microsoft Word yang 2019 ini saya memakai yang versi 2019. Itu menu page layoutnya terbagi dua, yang dimana menjadi menu desain dan menu layout. Kalau untuk versi ke bawahnya biasanya itu masuk ke dalam satu menu yang bernama page layout, yang mana fungsi pada menu desain dan layout ini terdapat pada satu halaman. Nah, yang dimana biasanya terletak di sebelah kanan ini. Nah, jadi kita akan membahasnya dari menu desain. Nanti kalau kalian bingung ini menu-menunya terletak di mana, itu biasanya di sebelah kanan atau sebelah kiri dari bagian menu layout. Langsung saja kita masuk ke dalam tab menu desain. Pada tab menu desain ini kita bisa melihat ada menu theme, yang dimana kita bisa memilih tema yang ada dari pada huruf-huruf yang ada pada Microsoft Word. Misal saya mempunyai sebuah teks. Nah, teks-teks ini bisa saya rubah tema dari huruf-hurufnya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa rubah sesuai keinginan kita. Kalau misalnya kita ingin merubah sesuai dengan huruf, nah di sini ada pengaturannya. Misal kita ingin merubah melalui huruf-hurufnya. Misal saya ingin semua hurufnya itu mempunyai tema Cambria. Nah, maka akan disediakan tema-tema yang terdiri dari huruf Cambria, gitu ya. Ini adalah tema-tema dari yang ada pada Microsoft Word, bisa kita lihat. Kalau kita ingin pilih sesuai dari warna, nah di sini ada. Semua ada di sini. Kita bisa atur-atur dari warna dan jenis dari hurufnya. Kita juga bisa membedakannya melalui paragraph spacing. Nah, misal kita pilih yang compact atau kita mau pilih yang type, nah itu ada. Lalu untuk selanjutnya, nah di sini ada yang namanya watermark. Watermark ini digunakan untuk memberi sebuah tanda. Sebuah tanda, apakah itu nama kita, nama perusahaan, ataupun nama no copyright. Nah, kita bisa menggunakan watermark ini, yang dimana kita bisa memberi tanda pada dokumen kita sesuai dengan kita yang inginkan. Misal saya ingin memilih yang ini, do not copy. Nah, saat kita mengklik do not copy yang tadi, maka di tengah-tengah dokumen kita akan ada teks yang bernamakan do not copy di belakang teks ini. Nah, kalau misalnya kita ingin mengubah watermarknya sesuai dengan kita inginkan, maka kita akan memilih yang custom watermark. Kita pilih yang custom watermark. Nah, di sini kita bisa pilih teksnya, misal nama kalian atau nama sendiri. Lalu jenis hurufnya saya ingin ubah menjadi Times New Roman saja. Lalu size-nya saya pilih auto dan saya ingin membuatnya menjadi horizontal. Klik OK, apply. Kita close lagi. Nah, telah muncul watermark yang telah kita buat. Saya di belakang. Itu adalah contoh dari penggunaan watermark. Nah, untuk selanjutnya ini ada page color. Page color ini bisa kita ubah untuk mengubah warna dari halaman. Misal, ini kan warna putih ya. Saya ingin ubah menjadi warna abu. Nah, bisa kita ubah. Ataupun kita ubah warna kuning. Nah, biasanya untuk page color ini hanya mengubah yang berada pada di luar marginnya, gitu. Yang pada teks ini biasanya diubahnya melalui ini. Nah, menu yang ada teks high color diubahnya. Kalau untuk halaman itu diubahnya menggunakan page color. Jadi hanya akan mengubah yang ada di luar marginnya saja. Seperti ini. Lanjut, untuk selanjutnya itu ada yang namanya page border. Nah, page border ini digunakan untuk membuat sebuah garis atau pembatas pada sisi-sisi halaman. Misal,
saya ingin membuat page border yang seperti ini stylenya. Setelah kita klik OK, nah maka di sisi-sisi halamannya itu akan mempunyai sebuah pembatas atau border seperti itu. Nah, setelah kita tadi melihat menu-menu yang ada pada menu desain, nah kita akan masuk ke menu layout. Nah, pada menu layout ini biasanya digunakan untuk mengatur format-format pada halaman di Microsoft Word. Nah, pertama itu ada yang namanya menu margin. Nah, menu margin ini digunakan untuk mengatur batas dari teks yang bisa kita ketikkan. Misal, saat kita memilih narrow, nah narrow itu mengubah batas dari jarak teks yang bisa kita tulis. Nah, yang asalnya tadi agak tengah menjadi agak sisi, narrow. Lalu misalnya kita ingin ubah lagi menjadi normal, saat normal, nah teksnya kan seperti ini, hanya bisa dibatas di indent yang kiri 2 cm, kanan 2 cm, seperti itu. Kalau misalnya marginnya kita ingin ubah sesuai dengan keinginan kita, nah kita bisa pilih custom margin. Misal saya ingin mengubah batas atasnya cuma 1 cm, kiri 1 cm, bottom atau bawahnya 1 cm, dan right di sebelah kanannya itu hanya 1 cm batas marginnya. Saat saya ketikkan OK, nah batasnya cuma hanya 1 cm tiap batasnya, kiri, kanan, dan atas bawah, seperti itu. Untuk selanjutnya kita bisa melihat menu yang namanya orientation. Orientation ini digunakan untuk mengubah posisi halaman kita, apakah ingin portrait ataupun landscape. Kalau portrait itu posisinya seperti ini, menghadap ke atas. Kalau posisinya kita ubah menjadi landscape, nah maka posisinya akan miring seperti ini. Kita ubah lagi menjadi portrait. Nah, itu adalah contoh menu orientation. Lalu untuk selanjutnya itu ada yang menunya size. Size ini digunakan untuk mengubah ukuran dari halaman ini. Biasanya sebuah halaman itu mempunyai ukuran A4 yang mempunyai ukuran 21 cm sampai 28,7 cm. Nah, kita bisa ubah. Misal kita ingin pilih yang A5, nah seperti ini. Terus kita ingin ubah ukuran menjadi B6, nah bisa. Itu ubah lagi menjadi ukuran A4, nah bisa juga seperti itu. Lalu untuk selanjutnya itu ada menu yang namanya kolom. Kolom ini digunakan untuk kita membuat sebuah kolom. Misal dalam suatu halaman ini saya ingin mengubahnya menjadi 2 kolom. Misal kita pilih yang 2 kolom. Nah, maka teks yang tadi kita akan ubah menjadi 2 kolom. Nah, yang di mana penulisannya akan kita tulis dari sebelah kiri dulu sampai ke bawah. Nah, setelah kita sampai bawah baru teksnya akan menuju ke sebelah kanan. Itu kalau 2 kolom. Kalau 3 kolom gimana? Sama. Yuk. Teksnya tulis dari kiri, nah tulis sampai bawah. Nanti lanjutan teksnya akan ke kolom kedua. Nah, seperti itu. Nanti saat kita terus menuliskan teksnya, nah, terus ke bawah, maka akan berpindah ke kolom ketiga. Nah, seperti itu. Kita kembalikan lagi menjadi hanya 1 kolom saja. Lalu, untuk selanjutnya ini ada menu yang namanya bricks. Menu bricks ini digunakan untuk kita memisahkan suatu halaman. Misal, saya ingin membuat 2 paragraf ini menjadi suatu halaman yang berbeda. Yang dimana paragraf ini yang kata komputer saya ingin mengubah menjadi halaman yang baru, ya, tidak ingin di halaman yang sama. Kita bisa menggunakan menu bricks. Nah, kita menu bricks. Nah, saat kita break, nah maka halamannya yang tadi akan terpisah. Di mana halamannya kata komputer akan menjadi berpisah menjadi di halaman kedua. Seperti itu. Nah, lalu kita kembalikan lagi. Untuk selanjutnya ada yang namanya menu line number. Menu line number ini digunakan untuk membuat sebuah penomoran sesuai baris gitu. Jadi tiap barisnya akan diberi nomor. Nah, kita beri line number. Kita pilih yang continue.
Nah, maka kita bisa lihat di sini tiap lainnya atau tiap barisnya itu akan mempunyai sebuah nomor. Seperti itu. Untuk hyphenation kita bahas pada pertemuan yang lain. Lanjut, kita kembalikan lagi. Nah, di sini ada sebuah grup yang namanya paragraph. Menurut paragraph ini kita bisa gunakan untuk mengubah indent dan spacingnya. Misal, kita akan blok semuanya, lalu kita akan mengubah indent dari sebelah kiri. Nah, saat kita tambahkan indentnya, nah maka margin dari sebelah kiri itu akan bertambah menjadi batasnya. Misal ini 1,9 cm, nah maka akan bertambah indent marginnya 1,9 cm. Seperti itu. Jika kita ingin ubah lagi, nah ke bawahin, nah kita bisa ubah sesuka hati. Kalau sebelah kanan berarti kita akan menambahkan indent dari sebelah kanan dari teks ini. Nah, batasnya kita tambah tuh. Kalau kita ingin ubah lagi menjadi 1 cm bisa. Untuk selanjutnya ada yang namanya spacing. Spacing ini mengatur spasi antar kalimat atau paragraf. Nah, saat kita ubah spacing before, nah maka spacing before-nya akan berubah. Jadi sebelum paragraf ini maka akan mempunyai sebuah batas spasi. Nah, kita bisa atur di sini. Kalau kita ingin ubah lagi, nah, bisa. Ini 0. Spasinya 0. Kalau after berarti, nah, saat kita tambah berarti sesudah ini. Sesudah paragrafnya. Kita ubah lagi. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya di sebelah kanan ini ada menu arrange. Menu arrange ini digunakan untuk memformat pada sebuah gambar. Misal kita akan memasukkan sebuah gambar. Kita masuk menu insert, picture, this device, lalu kita pilih. Nah, saya coba memilih foto yang ini. Nah, kita perkecil terlebih dahulu. Nah, biasanya foto ini akan sulit untuk kita ubah posisinya. Nah, kita bisa menggunakan menu-menu yang ada pada arrange tadi. Nah, ini. Misal saya ingin mengubah posisi gambar ini. Misal ini di tengah. Ataupun kita bisa ubah menjadi atas, di sebelah kanan, terus atau di tengah teks. Nah, kita bisa ubah melalui posisi ini. Jika kita ingin mengubahnya secara digeser, nah kita bisa memilih wrap text. Misal picture ini saya ingin simpan di depan dari sebuah teks, maka saya memilih in front of text. Nah, maka gambar ini bisa kita ubah posisinya dan juga berada di depan dari teks. Seperti itu. Nah, kalau untuk menu yang selanjutnya, nah bring forward, send backward. Nah, ini digunakan untuk kita antara dua gambar yang berbeda. Nah, misal saya ingin memasukkan gambar yang satu lagi. Jadi kita akan mempunyai dua gambar yang berbeda. Nah, kita perkecil kembali. Lalu saya akan memilih wrap text in front of text seperti tadi. Nah, maka kita akan melihat bahwa gambar yang kedua itu menumpuk di depan gambar yang pertama. Jika kita ingin mengubah gambar yang pertama ini menjadi di depan kembali, nah kita bisa memilih yang bring forward. Nah, seperti itu. Jika kita ingin mengubah gambar yang kita pilih menjadi di belakang objek yang kedua, nah kita send backward. Seperti itu. Jika kita ingin mengubah alinnya, nah misal kita ingin mengubahnya di gambarnya di sebelah kiri saja, nah bisa. Gambarnya di sebelah kanan, gambarnya di sebelah gambarnya di sebelah center atau tengah. Nah, bisa kita ubah. Untuk gambar ini misalnya saya ingin di sebelah paling bottom, di sebelah bawah. Nah, akan disimpan di sebelah bawah seperti itu. Balik ke atas, paling top. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada yang namanya menu rotasi. Menu rotasi ini digunakan untuk memutar objek atau gambar yang kita pilih. Salah saya ingin ubah menjadi ini rotate 90 derajat. Seperti ini. Kita ingin rotate lagi ke kiri. Nah, seperti itu.
Kita yang mau menjadi pilih vertikal, nah kita akan balikkan secara vertikal. Pilih horizontal, nah kembali lagi seperti itu. Lalu selanjutnya di sebelah kanan itu ada menu size. Menu size ini digunakan untuk mengubah ukuran dari foto yang kita pilih. Misal foto ini sepertinya terlalu besar, nah saya ingin memotongnya dengan, kalau misalnya ini kan mengecilkan. Nah, kalau untuk memotong, nah, kita bisa menggunakan menu yang ini. Kita pilih crop, nah kita potong misalnya. Nah saya ingin memotongnya seperti ini. Nah, klik enter. Nah maka gambar yang tadi kita pilih akan menjadi terpotong seperti itu. Terus kalau misalnya kita ingin ubah ukurannya, nah bisa kita ubah ini, shape height dan shape width, panjang kali lebarnya. Nah kita bisa ubah di sini. Nah seperti itu. Mungkin cukup sekian menerangkan mengenai fungsi-fungsi menu yang ada pada menu PC layout atau menu desain dan layout. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.